sedang di lapangan komplek SD apa ya Gus? SD lama. SD lama, SD bekas lama. peninggalan Belanda. Ya, SD bekas peninggalan Belanda. Jadi nanti kita akan mengupas tuntas apa yang ada di lokasi ini. Nanti sumber-sumber yang bisa kita wawancarai, termasuk nanti mungkin ada materialisasi di lokasi ini. Nanti kita saksikan saja. Ketemu narasumber dulu. Narayana gitu. Oh, tokoh spiritual saja Ya. Melihat energinya atau seperti apa? Mas Yoyo. Langsung Bok. Ya langsung monggo. Wakatot pembawa lentera kok. Wis tak cangking sisan. Ya, ayo Pak. Sana jangan. Backgroundnya kan. Oh, backgroundnya sana. Kita negul. Mas Indro di mana? Ini di lapangan. Backgroundnya harap nanti sih. Ya ketemu. Ono Ini game wit game box. Hah? Backgroundnya wit ya. Kayaknya njot Kang. Mas. Kita sedang berada di bawah pohon yang agak terlihat berbeda auranya. Nanti mungkin kita bisa tanya dengan pakar untuk menerawang energi yang ada di salah satu spot pohon ini. Nanti ada Pak Larto ya mungkin ya. Pak Bidin. Pak Larto. Coba Pak Larto. Sebagai tim materialisasi menguji energi yang ada di lokasi sekitar pohon ini, Pak. Kurang pakai. SN. Sekuat mungkin, Pak. Sebisa mungkin. Kira-kira ada apa aja, Pak, di sini, Pak? Iya, Pak. Keton ki Mas ngono. Oh, boleh ya. Belum merasakan, Pak. Pak Larto sedang mencoba untuk menangkap energi, cuma agak sedikit kesulitan. Nanti mungkin ada tim lain yang akan mencoba untuk menerawang energi yang ada di sekitar pohon ini. Karena ini, kami lihat pohon ini agak begitu berbeda suasananya. Mungkin nanti ada Mas Indro ya. Mas Indro mungkin nanti kita cari dulu timnya. Pojok mana? Sana ya? Ayo Mas, ke sana. Bun. Pak Larto monggo. Sini dulu. Di sini energinya lumayan besar, sangat menarik karena banyak energi-energi negatif dan positif berlalu lalang di sekitar sini. Ada beberapa makhluk-makhluk yang mungkin tidak perlu kita sebut
macam-macam, karena di sini juga kadang buat kegiatan-kegiatan banyak orang. Kita coba nanti netralisasi biar tidak terlalu negatif. Kalau dulu itu dulu ini kan bekas sekolah Belanda ya. Ya. Ada nggak seperti kumpulan memori-memori yang ada di sini apa? Yang masih apa? Seperti aktif gitu. Kalau memori itu sepanjang dari depan jalan raya sampai ke sini banyak memori yang tertanam di beberapa benda-benda yang memang benda itu kuat menyimpan memori seperti batu, gedung, dan beberapa kayu-kayu yang sudah tua. Di situ banyak memori yang tersimpan, dan sebagian ada memori-memori modern yang di situ ikut tertanam, atau bekas-bekas kecelakaan dan lain-lain. Ada beberapa makhluk yang sisa-sisa kecelakaan masih lalu lalang di sini. Mungkin dia belum meninggal secara sempurna, mudah-mudahan nanti bisa kita sempurnakan. Terus ada beberapa energi positif di sini yang dia sering muncul, dan dia mencoba sering menetralisir resiko-resiko terhadap orang di kompleks sini dan keluar dari area ini. Jadi dia bisa menundukkan dan menetralkan yang terlalu negatif gitu. Kalau pusat energi di sini di mana, dari lokasi ini saja? Kalau pusat energi ada di sebelah sana, di bekas-bekas sekolahan. Kalau di sini hanya beberapa memori perjalanan dan benda astral, benda-benda piandel, sebagian ada di sini. Kalau di sana yang banyak memori kenangan, ada makhluk-makhluk halus yang dia lalu lalang di situ. Kalau secara umum ini enggak kan di sini banyak interaksi manusia, itu terjadi gesekan apa enggak dengan yang energi-energi yang ada di sini? Kalau orangnya berenergi positif seperti anak-anak, terus orang-orang dewasa yang dengan kekuatan iman tinggi, dia tidak bergesekan. Energinya lebih kuat, lebih dominan, dan tidak berbahaya buat mereka. Cuman untuk orang-orang yang melakukan kejahatan, pelaku kejahatan, atau orang-orang yang berenergi negatif, dia akan muncul berenergi dan bergesekan. Kondisinya seperti itu. Nah, kalau menurut jenengan ini kan tempatnya seperti ini ya, kayak banyak rumput-rumput ini. Kalau misalkan dibersih-bersihkan, dirapikan itu artinya perlu ritual khusus atau tidak? Enggak perlu. Tinggal bawa alat, nggak apa-apa, nggak terlalu berbahaya. Aman ya. Artinya tidak seperti di tempat-tempat lain yang misalkan mau dibersihkan itu memerlukan ritual khusus. Enggak terlalu berbahaya. Cuman di sini ada, di sini sampai sana ada rumah alam gaib yang sering lalu lalang. Mereka duduk-duduk di atas, ada yang di situ, ada yang di sana, ada. Tapi enggak apa-apa. Terus itu Gus, ini kan peninggalan Belanda. Ketika dikaitkan dengan yang ada di kecamatan, apakah ini masih saudaranya yang di kecamatan misalnya? Ini kaitannya dengan kecamatan, dengan pabrik gula full, semua itu satu paket. Ini kan tempat sekolah noni Belanda, ya orang-orang Belanda, bukan noni sih, sekolah Belanda dulu. Di sini tempat mereka belajar banyak hal, berinteraksi dengan orang-orang Indo yang memang berkasta tinggi. Di sini mereka sekolah. Gitu. Ya, sementara ya. Mau cari apa lagi? Ada mau itu enggak? Materialisasi Gus. Apa ya? Narik ya dari sing gonyong kok Gus. Hah? Sing positif gonyong Gus. Ya. Dari sini ya, ditarik. Materialisasi kok di situ. Ya, mau apa? Terakhir lah ya. Ya. Maksudnya penelusuran masih ya. Yang di pohon tadi Gus. Habis ini acaranya kita ini ya, scan-scanan ya. Boleh. Scan-scanan terus nanti mungkin mau materialisasi. Iya. Ya. Ada materialisasi. Ada. Oh ya, oke. Ya udah, kita. Tapi objeknya cuma segini. Iya. Ya, ini menuju ke pohon yang tadi dicoba material cek energinya. Ini langsung dicek oleh suhu kita, suhu Padepokan Carangaseket.
Ya, saya kasih tahu caranya, cara menangkap jimat, menangkap hantu. Sediakan karet gelang. Ini alat khusus, dia itu lentur, dia punya kekuatan energi listrik, energi kinetik. Jadi kalau ada gesekan langsung bergetar. Itu detektor paling mudah daripada menggunakan energi prana dan lain-lain. Gunakan ini. Nanti teman-teman bisa mencoba. Kalau mau deteksi pakai ini. Ini kan contoh kalau di fisika, kalau digesek-gesek itu kan bisa menimbulkan gerakan kertas yang dipotong-potong dan lain. Ini sama. Jadi kalau kita pakai, kita sudah ada energi, kita akan merasakan di mana posisinya. Jadi buat yang pemula awam, jangan terlalu banyak ambisius belajar tenaga dalam. Cukup pakai ini ya. Kita coba ya. Masih drop itu biasanya ahli mendeteksi. Aku baru bisa merasakan lah, belum bisa. Di sini energinya positif ya Pak? Iya. Energinya asik, bukan energi yang jadi kalau ada orang misalkan banyak pikiran dan lain-lain, apa dia di tempat ini menjadikan play, menjadikan tenang. Di tempat ini energinya bagus. Saya melihat ada seorang kakek-kakek berjubah, dan kalau mungkin melihat di channel-channel saya jarang bercerita seorang ulama dan lain-lain, tapi kali ini saya melihat seorang tokoh ulama ada di sini. Ada mulai video. Ya, saya melihat visualisasi itu. Saya merasakan orang itu ada di sini lagi berdiri di depan kita. Cuman saat ini belum berinteraksi ngobrol tentang itu. Cuman saya ingin ngobrol dengan dia. Kenapa dia ada di sini? Karena seharusnya seandainya dia korin, khodam atau makhluk jin, ini seharusnya bisa jadi bukan tempat dia di sini. Bisa jadi dia menempati sebuah benda atau menempati sebuah memori tertentu yang tertanam di sini dan tidak lepas. Kita ingin coba sebetulnya dia menempat di mana, mudah-mudahan bisa kita wujudkan. Sebelum saya tarik, ada pertanyaan dari teman-teman semua? Apa cukup? Cukup jelas. Ada Enggak, gini maksudnya dulu enggak mau ini dulu apa variasi lah. pertanyaan pertanyaan tentang Laptop, benda-benda maksudnya apa menarik. benda-benda ya bersejarah intinya lah ya, benda-benda bersejarah yang tertanam di sini itu kira-kira memang benda peninggalan zaman dahulu atau benda pendatang yang baru saja datang, ibaratnya belum lama tapi bertempat di sini. Itu kebanyakan yang mana itu? Kebanyakan yang baru. Yang baru. Baru maksudnya bukan rentang Belanda ya, Iya. bukan zaman Belanda. Ini benda-benda zaman Belanda sudah energinya sudah off. Jadi kebanyakan benda-benda di masa lalu itu tanaman energinya karena dia sudah tidak dikenang dan lain, energinya hampir punah. Ini ya sedikit modern lah, zaman setelah Belanda mungkin banyak orang kunjungan di sini atau berdiam di sini karena suatu hal, terus energinya atau piandrinya lepas. Ya istilahnya benda zaman kemerdekaan lah ya. Ya, Iya istilahnya kemerdekaan. ya, kemerdekaan. Bukan zaman dulu. Iya. Ya. Oke, terima kasih. Cocoknya untuk apa Gus? Lokasi ini Kayaknya berdoa ditarik dulu atau apa gitu? iya, masa belum lihat di sini. Iya. Bisa dibantu? Masih. Tak bikin ya. Mas Indro. Masih enggak. Apa-apa. Bisa kita lihat penarikan benda alam pasar.
Mau dari mana? Jangan dibaik bisa loh. Saya. Ini apa? Ada Pak. Wadah. Ada. Tidak memang wadah. Jangan kosong ya Pak. Sangat panjang. Ini ada kaitannya dengan pemilik tadi Gus, sosok ulama tadi. Ya, dia itu menempat di sini. Jadi dulunya milik seseorang yang berdiam di sini, terus oncat lepas, terus berdiam di sini, tidak ikut tuannya lagi. Terus kaitan itu Gus, itu kan model Istanbul ya Gus. Ya, Kan biasanya kalau ada kayak gitu di sekitar sini banyak yang stres kan gitu. Apakah di sekitar sini juga ditemukan orang-orang yang mengalami gangguan jiwa, mungkin stres? mungkin tidak gangguan jiwa dalam arti stres, tapi mungkin di sini tempatnya orang-orang apa ya? Ya stres dalam artian tertentu lah. Tapi bukan artinya penunggunya, mungkin tempat menetralkan dan lain-lain di sini. Kalau di sini ada banyak rumah sana, mungkin sangat mungkin banyak orang yang kena gangguan jiwa juga. Cuman kebetulan belakang kita sawah ya. Ya, oke, disimpan dulu. Kita ada lagi ya? Break dulu apa? Istirahat Ya, dulu. break dulu, bentar. Monggo. Sampai sampai. Ya, oke, kita break dulu. Kita lanjutkan sesi selanjutnya. Nah, ini sebentar. Iya. Oh ada itu ya? Ada interaksi itu? Betul. Oh nggak usah. Kita pilih langsung atau apa? Enggak, hanya sebatas bincang aja. Oh. Ini notabene Samarkan itu. sebetulnya ada sumur paling tua di sana. Boleh di shopping? Ya monggo itunya aja. Tapi sudah. Ya, ini Sudah sumur. Dulu ceritanya di sini ada sumur tua. Sekitar sini ya Pak. Nah, kalau pokoknya dulu itu sekitar sini. Nah, sumur tua itu dulu sekitar sini. Yang notabene Ini ambles nggak Pak? enggak keras. Oh itu apa? Bukan. Dia punya daerah sini lah. Ada pinggiran picak itu. Oh ini ularnya? Ularnya. Itu bangunan baru lah. Itu sih bangunan baru TK lah. Jadi dulu pada saat polsek yang orang Purbolinggo itu ya pernah ditarik sampai kena ada barangnya, ada berapa mati. Dan notabene memang ini sumur tua yang dituju katanya, maaf jangan dulu ya. Oh, jangan diupload ya. Iya, Oh, iya. Dulu itu waktu zaman Belanda buat nguburin orang-orang yang pada dibunuh ini sumur tua ini. Tapi ini sudah rata. Sama Pak. Udah lama ya Pak. Iya. Dulu itu sangarnya Mas. Apakah melihat tanda-tanda Gus? Kalau saya yang melihat yang paling ekstrem itu
2 ular bertopeng di sini. ya, dan lalu-lalang ke sana sampai ke sana ya. Negatif. Semi lah, dia tergantung mood sih. Kalau dia lapar ya negatif, kalau enggak ya santai. Ya, Laparnya dalam bentuk apa misalnya Gus? ya, lapar beneran. Siluman atau Siluman bertopeng dan ekornya kelihatannya buntung. Kalau yang dikubur di sini sudah, artinya memorinya sudah terhapus Pak. Karena memang sisa-sisanya dan orang-orang yang mau mengenal memori ini sudah hanya beberapa orang yang tahu. Jadi energi negatif atau memori-memori tertentu ketika si makhluk yang wujud kayak saya dan teman-teman itu sudah tidak membicarakan dia, mengingat dia, energi itu akan berkurang. Ketika sama sekali sudah tidak ada yang mengenal, dia pun hilang dengan sendirinya. Karena memang kode panggilnya sudah tidak ada. Sama lah kayak sistem-sistem di komputer seperti itu bentuknya. Kalau sudah tidak dicari ya sistemnya tertanam terlalu jauh. Energinya di sini, di sana. Tapi dia bisa dipanggil lagi. Ularnya Mas? Enggak, itu tadi yang memori tadi. Bisa, dan memori-memori negatif itu bisa dipanggil, bisa dibangkitkan. Caranya sederhana kok. Jadi kalau orang-orang yang panggil aliran kiri itu, tapi jangan ditiru, mengaktifkan makhluk-makhluk. Jangan tiru tapi ngomong aja. Ya ora apa-apa. Ngomong nombong. Kan ada kuncinya. Tambahan ya. Passwordnya enggak. Ilmu pangiwo itu membangkitkannya itu misalkan ada orang yang mati kecelakaan. Terus dia belum sempurna, mau balas dendam. Mengaktifkannya itu cukup diludahi. Ada tambahan doanya sih. Yang diludahi lokasinya. Lokasinya itu akan bangkit. Terus misalkan ada patok tumbal. Tumbal itu untuk menjaga tertentu, melepaskan energi negatif itu yang dikunci di dalam itu cukup diludahi. Kalau enggak dikencingi, itu akan lepas dengan doa tertentu tentunya. Tidak serta merta ludah terus aktif. Gitu. Cukup? Apa ada Kan yang lain? Itu ya. Arti material itu ya. Arti material. Ada lagi? Yang ini enggak ada benda, yang ada benda di sana. Yang tadi katanya ada. Yang sana pojokan. Oh, ya pojok sana enggak apa-apa. Ular apa? Oh, ularnya lagi jalan-jalan. Ularnya tidak punya bentuk. Maksudnya tidak menempat ke sebuah benda. Ya, karena dia siluman. Sebetulnya kalau ini sumur juga sumur Gus. di mana? Oh, yang sini? Posing kue perumahan begitu. Di sini kan ada rumah gaib, Pak. Rentetan terus ada yang di situ. Kalau di sini yang paling bagus itu golekan sana. Oh, berarti sosok gonyong gue. Oh, sudah punya ya? Sosok gonyong gue. Empuk sudah punya? Iya, urung lah. Oh, belum ya. Ya pas lah, Gus. Sedobel, Gus. Sepasang. Saya melihatnya hanya satu, yang satu mungkin sudah diambil orang ya, Pak. Ah, kayak ketawa. Gimana? Bentar, aku mau nanya, itu teknik baru apa gimana? Iya. Saya baru tahu itu pakai karet. Gimana itu? Bisa Mas, dijelaskan sedikit? Di dalam ilmu fisika kan karet itu ada energi kinetiknya. Jadi makhluk-makhluk itu kan sama, ada energi listrik dan kinetik. Ketika itu bergetar, ini akan ikut bergetar, ada energi. Jadi ini lebih peka dibandingkan dengan tangan begini saja. Oke, tutorial ke ya? Ya, itu tutorial ini. Jadi untuk yang awam yang tidak bisa latihan tangan dalam boleh pakai ini. Yuk kita cari. Bendanya itu kadang di sini masuk ke sana. Ada ruangan ketiga, di situ lebih dominan. Cuman kita tidak mungkin masuk sana ya. Kita coba tarik dari sana biar masuk ke sini. Biar muncul karena pintunya di sini, biar muncul di sekitar sini. Saya tidak suka pakai jurus tapi karena di shooting bingung ya.
bisa dijelaskan sedikit itu apa? Kalau orang Jawa nyebutnya golek kencana. Bentar ya Mas, tambahkan. Nanti bisa dijelaskan di sana. Ya, kalau orang di Jawa ini bisa pengayoman, jadi melindungi dan mencukupi. Wasilahnya sama kayak misalkan lampu merah, kuning, hijau itu kan simbol. Kalau ada lampu merah ya orang harusnya berhenti. Kalau ada hijau ya jalan. Sama kalau orang punya ini mengandung energi menarik sebuah rezeki, relasi dan lain-lain. Bentuknya simbol yang menimbulkan seluruh hukum-hukum alam, hukum-hukum semesta itu tunduk kepada simbol yang Tuhan ciptakan. Gitu. Sama dengan hukum-hukum manusia, ada lampu merah, kuning, hijau, tanda P itu sudah maksudnya parkir. Merah nggak perlu tulis stop, ya harus berhenti. Nah ini ketika orang energi lingkungan sebuah kekuatan itu memantarkan energi sebuah tuah perlindungan dan rezeki. Ketika rumah itu ada benda seperti ini, itu akan memantarkan sebuah simbol menarik relasi, pertemanan, persahabatan dan keuangan. Gitu. Cukup. Percintaan tidak pakai ini. Tapi keharmonisan rumah tangga iya. Lembaran atusan Kan pengayoman. Bentuknya seperti itu. Nanti lengkapnya bisa di channel ini ya Gus. Ya, nanti lengkapnya kita jabarkan di channel ini. Channel ini begitu. Di close. Ya.